Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada pagi hari ini di majelis yang semoga Allah berkahi, semoga Allah muliakan, dengan sebuah kitab yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Muri Abu Zakaria, atau biasa yang dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam rangka menambah ilmu kita dan iman kita. Bukankah kita berdosa setiap hari, dan dosa menurunkan kadar iman? Yanqus bil ma'siyah, kata para ulama, iman itu turun dengan kemaksiatan. Maka sebagaimana iman kita berpotensi diturunkan atau turun setiap hari, maka kita juga harus melakukan hal-hal yang menambah iman setiap hari juga. Kalau tidak balance. Maka di antara yang menambah iman adalah ilmu yang dipelajari dan ilmu yang diamalkan. Maka semoga Allah memberikan taufik sehingga kita bisa menambah iman kita, bukan hanya ilmu dan wawasan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan hadis yang terakhir, hadis Abu Isa radhiyallahu ta'ala an, ketika Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat, Allah tuh melarang kalian, mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, wa man'an wahad, dan tidak menunaikan kewajiban dan meminta apa yang bukan hak dia, wa'dal banat, dan mengharamkan mengubur anak perempuan hidup-hidup, kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal, dan membenci katanya dan katanya, isu, gosip, hal-hal yang sebatas kita dengar, dan membenci banyak bertanya dan menyanyiakan harta. Dan kemarin kita sudah bahas tentang man'an wahad, dan kita akan masuk pada hari ini wa'dal banat. Allah mengharamkan wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan ini memang real di masa jahiliyah, jemaah. Sampai-sampai Allah firmankan sebuah ayat kan dalam surat At-Takwir ayat 8 dan ayat 9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat
wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika pada hari kiamat nanti anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kesalahan kalian sampai kalian dikubur hidup-hidup? Artinya ini pertanyaan maksudnya nembak ke pembunuh mereka gitu, untuk memastikan emang kalian punya salah apa, kata Allah. Ya nggak ada lah salahnya, nggak ada salahnya. Jadi maksud ayat ini, hadirin pernah buat salah sama orang nggak, atau menzolimi orang, lalu orang yang kita zolimi itu ditanya sama orang yang punya otoritas di lingkungan tersebut gitu. Di sekolah misalnya ada anak zolimin temennya, terus temennya yang dizolimi dipanggil sama kepsek, dan kepala sekolah nanya sama siswa yang dizolimi tersebut, apa kesalahan kamu sehingga teman kamu mukul kamu tadi? Kira-kira yang deg-degan siapa coba? Yang mukul deg-degan. Jadi bukan sebatas, karena jelas yang dipukul dizolimi, yang dipukul diganggu, disakiti tanpa alasan yang jelas. Maka ketika pertanyaan itu dilontarkan, itu yang deg-degan yang mukul. Ada senior malak junior, misalnya anak kelas 3 malak anak kelas 1, anak kelas 1-nya dipanggil sama kepsek, lalu kepseknya nanya, itu kamu kasih uang ke kakak kelas kamu itu, si dia, saya lihat dan ada banyak orang yang kasih masuk. Saya mau nanya sama kamu punya hutang sama dia, kamu kerja sama dia, apa alasan kamu harus setoran setiap hari 10.000 ke dia? Itu yang deg-degan siapa? Hadir? Ya kakak kelas yang malak tuh anak. Jadi kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, tahdidan liqatiliha. Jadi pertanyaan ketika Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, dan ketika wanita anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, ada dosa apa kamu itu sampai kamu dibunuh hidup-hidup atau dikubur hidup-hidup? Itu nembak yang ngebunuh, coba. Nembak yang ngebunuh. Jadi hadirin Allah muliakan, dan begitulah kekayaan gaya bahasa di dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang yang dizolimi, orang yang disakiti, di hari kiamat akan ditanya sama Allah, untuk apa? Untuk nyerang yang menzolimi dia. Kamu salah apa? Dan nggak ada yang boleh bohong, kan? La yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Nggak ada yang berani bicara, nggak ada yang bisa bicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah dan dia akan berkata jujur. Semua akan ditanya. Jadi contoh kita suami yang dengan, karena kita laki-laki, kita lebih kuat, kita berkuasa, enak aja kita untuk telantarkan istri lah, punya lifestyle nggak jelas lah, nggak nafkahin istri, nggak nafkahin anak-anak, dan istri anak-anak nggak bisa ngapa-ngapain biasanya, mentok-mentok minta cerai. Ya, nanti ada waktunya
Ketika istri dan anak kita ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, emang anda punya dosa apa sih sama suami anda sehingga suami anda nggak mau nafkahin anda? Terus anak-anak ditanya, ada salah apa sama ayahmu itu? Sehingga ayahmu nyuekin kamu. Dia sibuk dengan pergaulannya, dia sibuk dengan lifestyle-nya. Uang yang harus dikasih ke istri dan anak dipakai buat yang lain. Itu ditanya satu-satu. Itu yang pucat siapa? Ya kepala rumah tangganya yang pucat. Selesai nih hadir. Mau lari gimana lagi? Yauma tubla sarair, di hari di mana seluruh rahasia dibongkar sama Allah. Sekarang kan bohong gampang hadirin. Di hari kiamat semua skandal dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yauma tubla sarair. Jadi itu yang perlu kita camkan. Dan wa idzal mau'udatu su'ilat. Siapa sih yang mengubur anak perempuan hidup-hidupnya, jamaah? Hah? Orang tuanya kan. Dan ini gaya jahiliyah. Jadi anak-anak kan ditanya sama Allah, itu orang tua yang zalim itu berantakan semua nanti hari kiamat. Orang tua yang zalim. Ainal mafar? Kalla la wazar. Mau lari kemana kita ini? Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Semua akan kembali kepada Rabbul Alamin. Jadi jangan berpikir membunuh anak perempuan hidup-hidup ini perbuatan Fir'aun. Fir'aun tuh nyembelih anak laki-laki. Dan itu hanya Bani Israel. Ini ngubur anak perempuan hidup-hidup. Ini perbuatan orang tua. Yang zalim sama anak perempuannya. Alhamdulillah misalnya kita tidak sampai titik itu. Tapi pertanyaan, memang kita nggak zalim sama anak-anak kita hadirin. Kita didik mereka dengan benar gitu. Kita selalu ada buat mereka. Pada waktunya kita kasih perhatian. Lalu kita tinggalkan, kita telantarkan, kita campakkan, kita nggak peduli. Bahkan sebagian orang tua memanfaatkan anak perempuannya, ya, mengeksploitasi. Dia punya anak perempuan cantik, dia eksploitasi anak. Dia cuma santai-santai aja. Hati-hati, semua akan ditanya pada hari kiamat. Semua akan ditanya pada hari kiamat. Dzalika yaumul fasl. Hari yang akan membedakan mana orang baik, mana orang buruk. Mana perbuatan yang benar, mana perbuatan yang batil. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi hadirin yang Allah muliakan, dan berpikir ketika kita jadi orang tua dan anak-anak yang punya power, kita bebas melakukan sesuka hati kita. Dan ini memperlihatkan kepada kita di masa jahiliyah itu sampai pada titik membunuh dengan sengaja, membunuh anak-anak perempuan. Dan itu ditekankan oleh Allah secara khusus di dalam Al-Quranul Karim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan banyak di antara kita sudah hafal surat itu. Tapi siapa yang ambil ibrah? Siapa yang ambil pelajaran? Siapa yang mentadabburi? Siapa yang merenungkan? Siapa yang setelah baca ayat itu semakin baik dengan anak-anak? Semakin berpikir bahwa dia akan ditanya sebagai orang tua. Dia nggak bisa kabur pada hari kiamat. Dia akan dicecar. Dan anak-anak akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa ayahmu itu jarang ketemu kamu? Emang kamu salah apa sih sama ayah? Kok ayah kamu nggak pernah ada di rumah? Kok ayah kamu sibuk?
Dan Allah tahu, dan Allah Maha tahu. Apa salah anak-anak hadirin? Ini bapaknya memang. Tapi sengaja tahdidan liqatiriha. Di hari kiamat itu kita dibuat seperti naik roller coaster hadirin. Diserang secara fisik dan psikis sama Allah. Emang Allah butuh nanya sama anak wanita yang dikubur hidup-hidup? Nggak butuh. Allah Maha tahu. Alamul ghuyub, Al-Alimul Khabir. Allah tahu, tinggal putusin aja kamu masuk surga, masuk neraka, kamu ini dan sebagainya. Buat apa ada pertanyaan? Bukankah pertanyaan-pertanyaan itu melahirkan drama hadirin? Dan drama itu benar-benar membuat turbulensi di dalam hati seseorang. Itu orang kayak naik roller coaster, ditarik, didorong lagi segala. Dan pada akhirnya Allah tahu siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Tapi dibuat berantakan dulu. Yaumul jaza, ini hari pembalasan. Yaumul hisab, ini hari hitung-hitungan. Ayahsabul insanu an yutruka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja? Jadi benar konteks kecilnya bahwa ini pertanyaan tentang wanita, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Tapi lihat lebih luas lagi dong ayat ini. Ini kita sebagai suami misalnya zolim sama istri, atau istri zolim sama suami, atau siapa kita, mau laki-laki mau perempuan zolimin orang, apa kita nggak takut orang-orang yang kita zolimi itu akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Mungkin di hari kiamat dia akan diam. Ada banyak anak itu ketika ditanya tentang kezoliman orang tuanya, anaknya diam dan nggak ngebuka aib orang tua. Ya itu di dunia. Gimana di akhirat? Wa qala shawaba, kata Allah. Nggak ada yang berani, nggak ada yang boleh bicara kecuali kebenaran. Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dan surat Abasa, seseorang lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari pasangan dan anak-anak. Jadi anak lari dari orang tua lari dari anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan mengurus urusannya masing-masing. Nafsi, kata Nabi SAW. Diriku. Yang penting diriku selamat. Hadirin Allah muliakan. Marilah kita berpikir, marilah kita merenung. Dan seringkali kita berpikir, oh saya ini zolim, saya zolimin orang, ya. Tapi seringkali banyak orang itu berpikir saya zolimin orang itu keluar gitu. Keluar. Itu bagus. Tapi bagaimana ke dalam? Bukankah tidak mendidik istri dan anak-anak itu termasuk kezoliman? Bukankah tidak menjaga istri dan anak-anak dari siksa api neraka itu termasuk kezoliman? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri anda dan keluarga anda dari siksa api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan mengajarkan mereka agama dan mendidik mereka? Pertanyaan, sudah kita didik belum? Dan nggak takut ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar. Allah katakan, silakan bersenang-senang di dunia, nggak lama. Silakan qul tamatta'u, silakan senang-senang di dunia. Tapi nanti tempat kembali Anda di neraka. Tempat kembali Anda di neraka.
Dan hadirin memang secara spesifik Allah mengharamkan mengubur anak wanita hidup-hidup. Dan ini adalah perbuatan jahiliyah. Kenapa? Karena pada dasarnya kan nggak suka aja sama anak perempuan, benci sama anak perempuan. Di antara alasannya takut miskin, dianggap perempuan nggak bisa membantu perekonomian keluarga, ngerepotin, bikin ribet. Sebagian lain menganggap wanita atau anak perempuan tuh nggak bisa melindungi keluarga, sebaliknya bikin repot keluarga aja, harus dijagain, harus di ini dan seterusnya. Beda dengan anak laki-laki, itu bisa membantu keamanan keluarga. Ada apa-apa, anak laki-laki akan turun tangan. Ya, mereka akan maju, mereka akan berperang, mereka akan memperjuangkan kehormatan keluarga, mereka akan mensupport. Tapi anak wanita, anak perempuan dianggap nggak bisa ngapa-ngapain, justru harus dilindungi, harus bikin ribet lah gitu. Itu yang ada di benak mereka. Akhirnya sampai pada titik sebagai mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Lalu Islam datang, Rasulullah SAW diutus, dan salah satu yang beliau atau risalah yang beliau sampaikan adalah Allah mengharamkan hal tersebut. Allah memuliakan wanita. Allah perintahkan laki-laki menjaga nyawa dan kehormatan wanita. Lalu Rasulullah SAW membawakan banyak sekali atau dalil-dalil atau hadis-hadis tentang keutamaan memiliki anak perempuan dan mendidik mereka. Dan sebagian hadis-hadis itu sudah kita baca di babnya. Bagaimana keutamaan tentang mendidik anak wanita itu jauh lebih banyak daripada hadis-hadis secara spesifik tentang anak laki-laki. Kenapa? Karena kenyataan di masyarakat banyak orang nggak semangat punya anak perempuan dari itu dulu, dan kultur itu ada di sebagian pihak, Alhamdulillah udah banyak perubahan. Dan salah satu yang merubah kultur tersebut tentu saja para ulama-ulama kita yang menimba ilmu dari generasi sebelumnya, dan nanti pada akhirnya menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan sekali lagi bagaimana Allah dan Rasulnya memuliakan wanita, menjaga keselamatan mereka, menjaga kehormatan mereka. Namun yang disayangkan di hari ini justru sebagian wanita yang nggak sayang sama kehormatannya. Justru sebagian wanita merendahkan dirinya sendiri. Walaupun tidak bisa disalahkan 100%. Ada faktor di belakang layar. Ada pendidikan yang keliru, ada mindset yang salah, ada angle yang tidak tepat yang disampaikan dan juga faktor orang tua dan keluarga yang salah mendidik. Dan akhirnya walaupun tidak sampai pada, alhamdulillah tidak sampai pada titik mengubur anak perempuan hidup-hidup, tetapi ada banyak wanita tidak dihargai sebagaimana semestinya. Dan kehormatannya nggak ada harganya sama sekali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan itu yang harus diperbaiki kembali, yang harus dirubah.
bahwa Allah dan Rasulnya sangat memuliakan mereka dan menjatuhkan orang-orang yang menzalimi mereka. Makanya mereka ditanya pada hari kiamat, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Tahdidan liqatiliha, kata pertanyaan itu untuk menyerang yang membunuh. Jadi yang menzalimi wanita, yang menjatuhkan kehormatan wanita, yang membuat semena-mena dengan wanita, itu berantakan pada hari kiamat. Bukankah ini sebuah keindahan bagi kita secara umum dan bagi wanita secara khusus? Makanya ada sebagian pihak katanya Islam memuliakan wanita. Kok saya nggak melihat itu ya Ustadz? Ya Anda nggak lihat karena Anda nggak pernah baca Quran. Gimana Anda mau lihat? Anda nggak lihat karena Anda nggak pernah baca hadis Nabi SAW. Jadi bagaimana? Jadi hadirin Allah muliakan, bacalah Al-Quran, bacalah hadis Nabi SAW, maka kita akan bisa merasakan katanya kalau di puncak gunung atau di atas gunung itu dingin Ustaz. Kok saya nggak merasakan itu ya? Ya Anda di pantai, ngeliat gunungnya di YouTube, di sosial media. Ya gimana mau merasakan? Kalau mau merasakan Anda naik gunung. Kadang-kadang hadirin, Allah dan Rasulnya adalah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pihak yang selalu memuliakan wanita, selalu mengangkat derajat wanita, menjaga keselamatan mereka, dan bersikap tegas dan mengancam pihak-pihak yang menzalimi mereka, pihak-pihak yang menzalimi mereka, walaupun pihak tersebut orang-orang yang sangat dekat dengan mereka. Ini kan orang tua dibela sama Allah dari orang tuanya sendiri yang zalimin mereka, yang ngebunuh mereka. Sama misalnya. Jadi kita tuh jangan tenang-tenang aja. Kita punya anak perempuan atau ini terus kita cueki, kita nggak didik, kita telantarkan. Nggak, anak perempuan saya dari dulu nggak akan nyerang saya. Iya. Di dunia mungkin mereka takut sama Anda, tapi nanti lihat di hari kiamat. Atau ada suami yang menzalimi istrinya, nah tenang aja, istri saya nggak bisa berbuat apa, paling dia nangis, paling ini, mana berani dia minta cerai, dia mau tinggal sama siapa, terus kita zalimi dia. Oke, itu di dunia mungkin prediksi Anda tepat. Di hari kiamat Allah akan bela orang yang terzalimi, Allah akan bela wanita dari pihak yang menzalimi dia, walaupun orang-orang terdekat, walaupun orang-orang terdekat. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Rabbul Alamin. Bagi yang sering menzalimi orang, khususnya menzalimi wanita, bertakwalah kepada Allah. Dan bagi orang yang terzalimi, khususnya wanita, maka harusnya ketika kita belajar ini, kita semakin mengerti ke siapa kita harus berpihak dan ke siapa kita harus kembali, dan dengan siapa kita harus berdiri. Apakah kita masih saja mau berdiri dengan orang-orang yang mengeksploitasi kita, menzalimi kita, merendahkan kita, merendahkan harkat martabat kita, merendahkan kehormatan kita? Atau kita akan berdiri dengan
orang-orang soleh dan soleha, para ulama. Kita akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena ternyata Rasulullah SAW manusia yang paling sayang dengan kita dan menjaga kehormatan kita. Dan ini harus clear, harus jelas. Dan sekali lagi hadirin sekalian, ini menunjukkan bagaimana wanita begitu dimuliakan. Wanita begitu diangkat. Dan kultur yang merugikan wanita itu dihapus dalam Islam. Sebagaimana wa'dul banat. Ini yang perlu kita renungkan dan ini yang perlu kita pikirkan, hadirin sekalian. Dan orang yang bisa menerima ini bukan hanya terbuka wawasannya, tapi harusnya menambah keimanan. Ini harus membuat seseorang itu yakin kepada Allah SWT, khususnya jika dia wanita. Jika dia wanita dan dia merasakan dia dizolimi selama ini, jangankan dari orang yang jauh, dari orang yang dekat sama dia dizolimi. Maka seharusnya itu membuat dia yakin bahwa hanya dengan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dia bisa terjaga di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa baik kepada setiap pihak, khususnya baik terhadap wanita, dan menyadarkan kita bahwa nggak ada hubungannya antara wanita dengan kemiskinan. Punya anak perempuan berarti miskin, nggak bisa diandalkan, nggak bisa diberdayakan. Justru sebalik, anggap saja wanita lemah. Hablau salam najadalah. Anggap saja wanita itu lemah. Bukankah Nabi SAW mengatakan innama tunsurun wa turzaquna bi du'afaikum? Kalian itu ditolong dan diberikan rezeki melalui orang-orang lemah di antara kalian. Anggap saja kalau mereka lemah. Justru kita ditolong dan diberikan rezeki itu karena orang-orang lemah di antara kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.